Data dari channel YouTube ya. Jadi orang itu menemukan video kita itu dari beberapa penelusuran. Contohnya seperti ini, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio dan ini adalah cara penonton menemukan video saya ataupun menemukan channel saya. Yang pertama di sini itu 49,5% dari penelusuran YouTube ya, sekitar 1.800 orang ya, dari fitur jelajah sekitar 980, kemudian dari rekomendasi video sekitar 569. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk video kita itu ataupun kenapa untuk channel kita itu tidak ditemukan ya? Jadi banyak sekali YouTuber pemula di tahun 2025 yang mempertanyakan hal seperti ini. Nah, tentu kenapa sih untuk channel kita itu tidak ditemukan? Salah satu yang pertama penyebabnya itu adalah channel kita masih baru. Jadi kalau channel kita masih baru, yaitu masih dalam proses ya adaptasi ya dengan YouTube ya. Jadi untuk yang pertama, alasan yang utamanya adalah karena channel kita ini masih baru. Jadi kalau channel kita masih baru, ya wajar belum bisa ditemukan di pencarian YouTube ataupun belum bisa ditemukan untuk channel kita. Dan kapan sih akan bisa ditemukan? Ya kurang lebih sekitar 1 bulanan ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian yang kedua, kenapa channel YouTube kita itu susah ditemukan? Salah satu yang pertama, kontennya itu campuran. Jadi kalau konten campuran itu bisa menjadi mempersulit channel YouTube kita itu bisa ditemukan ya. Kemudian yang ketiga adalah nama channel yang misalkan banyak kesamaan ya. Jadi usahakan membuat sebuah channel YouTube itu adalah nama yang unik dan juga nama channel kita itu enggak banyak orang yang meniru. Jadi kalau nama channel kita itu banyak yang sama, itu bisa menjadi faktor channel YouTube teman-teman susah ditemukan ya. Jadi ada 3 opsi tadi. Untuk yang pertama adalah channel kita masih baru sehingga sulit untuk ditemukan di pencarian. Jadi video kita itu sebenarnya lebih bagus itu ditemukan di penelusuran, fitur jelajah, rekomendasi, itu lebih bagus ya. Dan kemudian kalau channel kita bahkan tidak ditemukan ya, itu karena channel kita masih baru. Tenang saja, yang terpenting fokus pada satu niche konten, kita konsisten, biasanya ya kurang lebih sekitar 2 mingguan nanti bisa ditemukan. Dan yang kedua adalah buatlah sebuah nama channel yang unik, yang sekiranya itu enggak ada yang sama. Jadi kalau kita membuat sebuah nama channel tetapi nama channel yang kita buat itu banyak yang sama ya, jadi itu akan mempersulit buat channel teman-teman bisa ditemukan ataupun channel sahabat-sahabat bisa ditemukan. Jadi strateginya ketika kita membangun sebuah channel YouTube yaitu kita pasti harus sudah mempersiapkan yang pertama nama channel yang unik. Jadi nama channel ini yang sekiranya nggak ada orang yang sama, jadi seperti itu. Jadi nanti akan lebih mudah ditemukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus pada satu topik ataupun satu niche konten di channel YouTube. Karena jujur ya, selama konten saya campuran, dulu saya pernah membuat sebuah channel dengan konten campuran dan itu penghasilannya sama sekali susah untuk naik ya. Ini saya jujur ya. Dan kemudian saya fokuskan pada satu niche konten, alhamdulillah penghasilannya setiap harinya itu bisa naik karena rekomendasi itu berjalan. Ya, semakin video kita direkomendasikan, maka biasanya penonton itu menonton lebih dari satu video kita. Pasti nonton lagi di bawahnya, pasti nonton lagi ke bawahnya. Jadi seperti itu. Dan itu bisa meningkatkan pendapatan kita di channel YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi salah satu alasan kenapa channel susah ditemukan, yang pertama ya belum setting juga. Untuk dibikin settingan mungkin sudah banyak yang membahas, jadi nanti tinggal di setting saja kategorinya tentang apa, channelnya tentang apa. Jadi kalau memang masih baru ya mungkin akan sulit untuk ditemukan. Tapi nanti kalau kita sudah konsisten, kita perbanyak video kita, maka insya Allah akan lebih cepat. Dan juga gunakan nama channel yang unik ya. Nama channel yang unik adalah nama channel yang sekiranya nggak ada nih orang yang sama dengan nama channel kita, sehingga ketika kita cari di pencarian itu bisa ketemu ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan kali ini, dan tetap semangat buat YouTuber pemula di tahun 2025, tetap fokus konten ya. Intinya di sini adalah jangan pernah share video kita ke Facebook, ke WhatsApp. Jadi jangan pernah kita share sendiri, nggak masalah kalau orang yang share, nggak masalah, tapi jangan pernah kita share video kita. Jadi biarkan YouTube yang mencarikan penonton di channel kita. Jadi itu ya, apalagi buat pemula yang masih baru, karena di sini kalau kita sudah
versi eksternal seperti ini. Jadi kalau eksternal ini langsung ya, ataupun langsung tidak diketahui seperti ini, itu nanti algoritmanya akan jelek ya. Lebih bagus itu di 3 opsi di sini. Ada fitur jelajah, rekomendasi video, dan juga fitur YouTube lainnya ya. Ini yang paling bagus. Kalau eksternal kemudian langsung dari halaman di sini, ini yang ya dibilang sulit ya teman-teman. Jadi seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan selamat malam.